Episode 21 Hal-hal yang tidak dapat diubah. 2. Tangan kanan Shin Yosung diam-diam naik ke langit. Menangis, Raja Masud. Kemudian Raja Ichthyosaurus di belakangnya diam-diam mengangkat tubuhnya. Raja Ichthyosaurus, King Masud menggunakan Ice Breath. Sungai Han langsung membeku dan armada hantu menembakkan peluru mereka secara bertahap kehilangan fungsi mereka. Armada tidak bisa bergerak. Oni, aku akan memberimu satu nasihat. Armada hantu tidak ada artinya tanpa air. Petik 2. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tinju Shin Yosung juga bergerak. Ada suara sesuatu muncul. Li Jihye kehilangan pedangnya dan terbang melintasi langit. Tentu saja, tidak ada gunanya memberikan saran saat ini. Li Jihye yang berdarah terbang menjauh dan sudah kehilangan kesadaran. Napas es King Masud telah menyebar sepenuhnya melintasi sungai Han. Ah, apa? Inkarnasi yang melintasi air dingin menjerit. Ratusan orang ditakdirkan untuk dibekukan bersama dengan sungai Han. Itu adalah seseorang yang menonton di dekatnya yang menyelamatkan inkarnasi yang tak berdaya. Karakter, Lee Hyun-sung, telah menggunakan stigma, Great Mountain Smash Level 5. Petik 1 kurung siku tutup. Lengan kanan Lee Hyun-sung yang membengkak menabrak sungai beku. Lengan kanannya tampak meledak ketika dia menggunakan Great Mountain Smash untuk memecah es. Usahanya dihargai. Permukaan sungai Han yang retak runtuh dan pengaruh napas dingin melemah. Inkarnasi mengambil kesempatan untuk naik ke Nodeuseum. Wah! Menyerang. Shin Yosung melihat Lee Hyun-sung berdiri di tengah-tengah mereka dan tersenyum sedih. Ya, Hyun-sung Opa, saya tahu Anda akan berada di sini. Petik 2. Kamu tahu saya. Kamu adalah perisai kami yang paling meyakinkan. Anda menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Petik 2. Shin Yosung menunjuk dan simpan sebesar di belakangnya memukul dadanya dan berjalan maju. Raksasa kelas 5, Heavy Metal Beam. Dia menginjak kaki belakangnya dan inkarnasi terdekat berguling-guling di tanah. Lee Hyun-sung bergegas menuju Heavy Metal Beam. Lengan bengkak Lee Hyun-sung membentur otot baja Heavy Metal Beam. Kekuatan Lee Hyun-sung sangat mengagumkan. Dia tidak didorong kembali oleh raksasa kelas 5 meskipun pembuluh darahnya pecah dan darah mengalir dari mulutnya. Tidak, dia agak luar biasa. Shin Yosung terus berbicara dengan Lee Hyun-sung. Kamu sama seperti dulu, Hyun-sung Opa, salah satu Yo Jong Hyuk yang paling setia. Petik 2. Kamu siapa? Kamu menyelamatkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya dan melindungi Yo Jong Hyuk sampai akhir. Kemudian kamu dipukul dengan nafas naga darah besi dan tersebar menjadi segenggam abu. Petik 2. Apa? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Yo Jong Hyuk saat itu? Lidah Shin Yosung adalah pisau bedah tajam yang mentransplantasikan luka yang diterimanya ke orang lain. Aku kehilangan perisai buruk. Shin Yosung melihat ekspresi Lee Hyun-sung yang berubah dan berjuang dengan kesenangan tersendiri. Ya, kamu harus merasakan ini juga. Rasa sakit yang kurasakan, pemandangan yang kulihat. Saya tidak akan melepaskan mereka semua tetapi Anda harus memahami ini juga. Petik 1. Namun, dia tidak tahu. Putaran regresi ini berbeda dari yang dia tahu. Lee Hyun-sung memukul Heavy Metal Beam dan membuka mulutnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan tapi aku tidak mengikuti Yo Jong Hyuk. Apa? Aku ada di pesta Kim Dokja. Kim, apa? The Heavy Metal Beam jatuh ke tanah dengan suara keras. Ekspresi Shin Yosung mengeras dan dia mendekati Lee Hyun-sung. Apa yang kau bicarakan? Ada pedang bermunculan dan Lee Hyun-sung terbang di udara. Shin Yosung telah meninju perut Lee Hyun-sung. Badai ether menembus kulit padat Lee Hyun-sung dan dia terbang ke tengah sungai Han. Pukulan itu cukup keras untuk menyebabkan semua organnya pecah. Lee Hyun-sung dari babak ketiga tidak lagi bisa hidup. Namun, pertanyaan tetap ada di kepala Shin Yosung. Itu adalah nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kim Dokja, siapa dia? Shin Yosung merobek kepala inkarnasi yang bergegas ke arahnya dan perlahan berjalan menuju sungai yang beku. Inkarnasi yang menakutkan melarikan diri dan tercabik-cabik oleh cakar monster. Sedikit demi sedikit, keputusasaan memenuhi mata orang-orang. Rasa pasrah menyebar melalui inkarnasi yang menghadapi bencana yang tidak mungkin. Menembak. Tentu saja, ada beberapa orang yang mencoba melawan. Para raja berkelompok dan menggunakan keterampilan jarak jauh untuk menembakkan panah dan peluru ether. Shin Yosung mengenal mereka. Raja Kecantikan, Min Ji-won. Raja Maitreya Cha Sang-kyung. Raja Netral, Jeon Il-do. Itu aneh. Mereka adalah mereka yang semula seharusnya tidak hidup atau sudah pergi di bawah kepemimpinan Yo Jong Hyuk. Itu karena semua raja selain Yo Jong Hyuk seharusnya dimasukkan ke dalam satu takhta di akhir skenario keempat. Lalu apa ini? Menyerang. Hanya ada satu musuh. Petik 2. Siapa gerangan pasukan ini? Di mana tahta absolut pergi? Siapa yang memerintah dunia ini? Pada saat inilah dia merasakan niat membunuh. Tanah tempat Shin Yosung berdiri membeku. Napas es. Dia secara refleks melihat ke belakang dan melihat seekor ular besar menghembuskan napas ke arahnya. Itu bukan King Masud. Dia mengangkat tangan kanannya dan King Masud bergerak. Dua Ichthyosaurus meraung satu sama lain pada waktu yang sama dan mulai bertabrakan satu sama lain. Raja dan ratu saling menggigit, mengubah seluruh sungai Han menjadi medan perang besar. Ichthyosaurus seukuran naga sedang bertarung melawan Raja Masud. Ichthyosaurus ini, Shin Yosung tahu identitasnya.
Petik 2. Ratu Mirabat. Dia tahu bahwa sang ratu ada di bumi tetapi tidak ada alasan untuk menyerangnya. Tidak, apa ini? Apakah kamu masa depan aku? Sebuah suara terdengar. Dia melihat ke belakang dan pikiran Shin Yosung menjadi kosong. Hari-hari nostalgia mengguncang jiwanya. Simpan Jusi. Gadis itu berteriak sementara seorang wanita berusaha menghentikan gadis itu. Yosung, tidak. Shin Yosung pulih dari keterkejutan dan memperhatikan segalanya. Haha iya, aku tahu itu. Shin Yosung bergerak ke arah gadis itu. Dia tahu mengapa Yo Jong Hyuk melakukan ini. Dia adalah manusia yang akan dengan segala cara dan metode untuk mencapai tujuannya. Yo Jong Hyuk, kau brengsek. Yosung, lari. Yosanga secara bersamaan mengaktifkan Hermes Walking Method dan Arachnis Spiderweb. Mata Shin Yosung menyipit. Petik 1. Olympus. Namun, belati Yosanga tidak mencapai Shin Yosung. Shin Yosung membuat gerakan tangan sederhana dan monster terbang yang berkumpul di sekitar gerbang terbang menuju Yosanga. Dalam sekejap, Yosanga menghilang menjadi gerombolan monster. Shin Yosung mengabaikan Yosanga dan mendekati gadis kecil itu. Gadis itu menatapnya dengan ketakutan dan amarah. Gadis itu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Shin Yosung mengangkat tangan ke pipi gadis itu. Yo Jong Hyuk benar-benar menemukan aku di dunia ini. Dia mencoba membunuh aku, kecil untuk menghentikanku. Baik. Sukacita yang mengerikan memenuhi kepala Shin Yosung. Kebencian dan kemarahan yang memudar dengan cepat kembali ke tempat mereka. Ada beberapa hal yang tidak dapat diubah tidak peduli berapa kali seseorang kembali ke masa lalu. Bencana, Shin Yosung tertawa. Halo, diri masa laluku. Saat tangannya bergerak, pukulan kuat datang dari belakang dan menelan Shin Yosung. Debu mengembang dan belalang sembah raksasa muncul. Raja Serangga kelas 6. Titano, lakukan. Serangan sabit belalang sembah mengubah tanah menjadi tahu. Itu adalah serangan yang menakutkan. Tentu saja, itu bukan serangan yang bisa membunuh bencana. Nyah. Ether terkondensasi di lengan kanan Shin Yosung dan membuat lubang di perut Titanoptera. Belalang sembah menumpahkan darah hijau dan jatuh ke tanah. Titano. Li Gilyong yang marah melompat dari kepala belalang sembah. Lendir kuning muncul dari tubuh Li Gilyong dan menyebar ke udara. Pergi, Antinus. Petik 2. Parasit angin muncul dari tubuh Li Gilyong. Itu adalah spesies parasit kelas 5. Shin Yosung kaget. Petik 2. Antinus. Shin Yosung tahu keberadaan ini. Itu karena dia menghancurkan Kronos sebelum datang ke bumi. Antinus adalah dari spesies dominan di Kronos. Dia adalah monster dalam bentuk ratu. Shin Yosung tidak bisa mempercayainya. Anak itu telah mendominasi Antinus. Kamu lebih baik dari yang diharapkan, nak. Setelah momen kejutannya, Shin Yosung meraih parasit di tangannya. Lendir Antinus yang menyentuh ujung jarinya mulai membara. Itu alami. Pemandu memiliki tubuh yang tidak tahan terhadap bencana. Kamu memiliki bakat untuk menjinakkan pemandu. Anda adalah seorang anak dengan bakat seorang dewa. Baik, dia juga menemukan. Petik 2. Li Gilyong berteriak tanpa peduli tentang pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan pada Dokja Hyung? Apa? Di mana Hyung? Tinju Li Gilyong memukul perutnya. Itu adalah pukulan langsung tetapi Li Gilyong lah yang pergelangan tangannya patah. Dia adalah talenta hebat tapi lawannya terlalu mengerikan. Shin Yosung meraih leher Li Gilyong dan mengangkatnya ke udara. Petik 2. Siapa Dokja? Darah menuangkan wajah Li Gilyong yang sedang berjuang. Katakan, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Pada saat ini, suara ledakan terdengar di kejauhan dan kerang jatuh ke tanah di mana dia berdiri. Shin Yosung melompat ringan dan menghindari cangkang. Armada hantu mulai menembak lagi. Bagaimana? Gilyong. Dia bisa melihat Li Jihye dan Li Hyunsung berlari di kejauhan. Keraguan mengisi kepala Shin Yosung. Itu aneh. Tentunya itu adalah pukulan mematikan. Bagaimana mereka masih hidup? Apakah kontrol kekuatannya gagal? Ya. Shin Yosung merasa kesal dan memasukkan lebih banyak kekuatan ke tangan yang memegang leher Li Gilyong. Bagaimanapun, lebih baik bertanya kepada mereka. Selamat tinggal, Kid. Saat dia meningkatkan cengkeramannya, rasa sakit menyebar di kepalanya. Dia kaget dan menjatuhkan Li Gilyong ke tanah. Tangan kanannya yang gemetaran menggeliat tidak normal. Tentunya dia tidak terinfeksi parasit. Tidak, itu tidak mungkin. Parasit kelas 5 tidak dapat mengganggu orang yang kembali. Lalu apa ini? Kenapa tubuhnya tidak mendengarkannya tiba-tiba? Lalu dia mendengar suara. Berhenti, Shin Yosung. Anehnya, Shin Yosung menemukan sesuatu di dalam dirinya bereaksi ketika dia mendengar suara ini. Satu sisi hatinya mulai terasa sakit seperti orang gila. Dia tidak tahu itu. Jelas itu suara yang tidak dikenalnya. Petik 2. Siapa kamu? Keluar dariku. Petik 2. Apa perasaan nostalgia ini? Shin Yosung meraih kepalanya seperti dia menolak akal sehatnya sendiri. Kamu, keluar dariku. Petik 2. Dia dipenuhi dengan keinginan untuk muntah ketika ingatan yang tidak diketahui berputar di kepalanya. Film-film dunia menjadi kusut bersama. Yosung. Dia terganggu oleh suara ketika Shin Yosung muda mendekat. Bibir Shin Yosung muda bergerak. Jusi, kamu di sana.